Boleh, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang ke-16 ya. Kalau kita hitung-hitung 16. Jadi ini kita lanjutkan dengan pembahasan RPP pendamping. Setelah itu baru kita praktekkan ya kan. Kalau bisa divideokan ngajarnya. Setelah divideokan nanti kita bahas bagaimana penggambarannya, suaranya, supaya hasil dari kelompok kita itu memuaskan ya. Oke, lanjut Pak Rizky. Baik, Pak. Ke Pak Willy. Pak Willy, sudah bisa ditampilkan? Willy masih unmute itu. Mana nih Pak Willy? Eko kemana dia? Eko. Belum muncul Pak dari kemarin nih Pak. Masih lebaran. Sinyal kali Pak. Tak kira masih lebaran. Udah seminggu orang lebaran dia kan nggak terlambat. Nggak kelihatan bulan oleh Eko itu. Wah, kepental kayaknya Pak. Willy ini Pak. Ya. Iya. Pak, nggak sekolah, Bang? Belum, Pak. Oh, belum ya? Senin, Pak. 16. 16 libur, Ang. Iya, Ang. Tanggal merah. Oh, iya, tanggal 17 berarti, Pak. Kenaikan Isa Al-Masih. Oh, iya. Terpental lagi nih kayaknya, Pak. Belum masuk lagi. Ah, ini masuk. Halo, Willy. Pak Rizky kalau bisa mulai Selasa besok itu lah mulai praktek deh kan. Selasa, Pak ya? Mudah-mudahan muridnya sudah ada kan. Iya, Pak. Kalau kami SMA ini cuma 2 minggu, Pak, sekolah, Pak. 2 minggu ya. Ya, sudah kan langsung ujian akhir, Pak. Ya sebelum itu kayak suruh aja udah mulai deh, nak. Iya, Pak. Sinyal kayaknya Pak Willy ini, Pak. Video ini sudah masuk atau tidak? Halo. Ya, Will. Halo, Bang. Halo, Bang. Ya, Willy. Ya, Willy. Bisa ditampilkan, Will? Kalau nggak dibantu Pak Willy, nanti ditampilkan Pak Willy. Bisa dikirim di grup aja Pak Willy. Iya, Bang.
Udah nampil, Pak? Belum, Will. Belum muncul. Ya, silakan Will. Sudah muncul. Udah, Pak? Oke. Sebenarnya mohon maaf karena gangguan. Halo, Pak? Ya, silakan Will. Silakan. Udah, Pak. Halo. Ya, silakan Will. Halo. Ya, Willy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen kamu, Pak Saromati, guru Rizky. Maksud saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran RPT yang saya buat. Hampir sama itu ada Halo Willy. Keluar ini Willy. ya Pak, hilang dulu. Pak, udah muncul suaranya, Pak. Halo. Ini baru, nah ini muncul nih, sudah muncul nih. Suaranya ada, Pak? Halo? Ada Will, ada. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu itu Pak Sofia. Yang saya hormati guru Pamong yaitu Pak Rizky. Adapun untuk rencana pelaksanaan
Untuk bidang kaliannya semua jurusan kelas semester atau kelas 10 sampai terganjil. Untuk materinya atletik, lompat jauh. Serta alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Ujian yaitu menghayati, bukan? Yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual. KI 4 itu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, serta kolaboratif dan solutif. Untuk KD dan indikatornya yaitu KD 3.3 merupakan salah satu keterampilan aktivitas atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif. Adapun IPK-nya itu 3.3.1 mengidentifikasi tahapan gerakan dari olahraga berjalan di udara, gaya menggantung. 3.3.2 itu menjelaskan, sedangkan KD 4.3 yang efektif. Adapun indikator capaiannya yaitu 4.3.1 mencoba tahapan gerakan, sedangkan 4.3.2 yaitu mengkolaborasikan tahapan gerakan dari olahraga lompat jauh. Adapun tujuan pembelajaran itu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui moda daring, peserta didik diharapkan mampu menganalisis tahapan keterampilan gerak lompat jauh gaya jongkok dengan baik dan benar. 2 yaitu mengkolaborasikan tahapan gerak lompat jauh. Materi pembelajaran yaitu lompat jauh gaya jongkok, awalan, tolakan, melayang, dan datar. Untuk metode dan model pembelajaran, metode pendekatan modelnya problem based, tingginya demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan tes. Adapun sumber pelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, buku pendidikan jasmani, olahraga, dan keseluruhan. Terus sebuah video dari link YouTube. Untuk media pembelajaran itu kelompok, PowerPoint, fase gerakan atau step by step pelajaran, lembar kerja KPD, laptop, handphone atau smartphone, lintasan lari atau berpas, fluid, meteran, bingkai. Lanjut di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang penduluan yaitu guru memberi salam, mengajak siswa berdoa bersama dengan dibimbing ketua kelas atau bergiliran, saling menanya kabar, mengecek kehadiran. Juga guru menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, tahapan pembelajaran yang akan ditempuh, serta teknik penilaian yang akan digunakan. 3. Siswa melakukan tanya jawab terkait kemampuan awal siswa. 4. Guru menunjukkan bentuk gerakan lompat jauh gaya jongkok melalui video. 5. Guru memberikan motivasi kepada siswa mengenai pentingnya atau manfaat mempelajari materi. Adapun untuk isi dari intinya yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Guru menampilkan permasalahan terkait dengan materi gerakan lompat jauh gaya jongkok. Siswa mencermati permasalahan yang berkaitan dengan materi gerakan lompat jauh gaya jongkok atau mengamati. Selanjutnya itu menanya masing-masing siswa secara mandiri membuat sebuah pertanyaan terkait permasalahan. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi siswa ke dalam kelompok diskusi. Siswa membentuk grup dengan kelompoknya masing-masing. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi guru dimasukkan dalam grup
Terus ketua kelompok menyampaikan permasalahan, setiap anggota kelompok mengemukakan ide atau pendapatnya dengan percaya diri. Setelah semuanya pendapat terkumpul, ketua kelompok memandu kelompok secara bersama-sama untuk memilih ide yang relevan atau yang masuk akal terhadap permasalahan tersebut. Keempat itu pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Salah satu anggota kelompok mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan hasil diskusi kelompoknya. 5. Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Guru meminta kelompok untuk memberikan saran dan tanggapan Yang mana? penyajian kelompok lain. Oh, iya tahu aku ya. Guru membimbing dan mengarahkan kegiatan diskusi kelas untuk mengklarifikasi pemahaman siswa. Dan terakhir itu penutup. Iya. Siswa diperiksa untuk bertanya jika masih mengalami kesulitan memahami materi. 2. Guru merefleksi kegiatan pembelajaran berkaitan dengan sikap siswa selama pembelajaran serta hasil pembelajaran atau kesimpulan. 3. Siswa diberikan soal kuis tingkat pemahaman siswa. Oh, jadi itu jadi. Mengerjakan soal secara mandiri. 4. Guru menyampaikan sekilas tentang materi pengayaan pada anak yang mempunyai kemampuan lebih dan materi remedial anak yang memiliki Ini dia juga. Dia. 5. Guru Mana materi selanjutnya yaitu terkait dengan kebugaran jasmani. Akhirnya salam dan doa. Oke, Untuk H itu penilaian pengetahuan, tekniknya tes, jenis tulis, bentuk uraian, penilaian keterampilan, teknik tes, bentuknya rubrik. Remedial pembelajaran dia dilakukan apabila peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Jadi siswa yang belum tuntas untuk capaian KD-nya maka diikutkan ke dalam remedial. Tahapan pembelajaran dilaksanakan melalui remedial, teaching klasikal atau tutor teman sebaya atau tugas. Untuk pengayaan, bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran yang masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Jadi kurang lebih RPP perangkat pendamping yang saya buat kurang dalam pembuatan RPP-nya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kiri wawakan ke Pak Rizky. Oke, terima kasih Willy. Langsung ke atas saja Will. Ke deskripsi ya. Ke apa ya tadi ya? Coba ke atas Will. Willy. Adi Musa sama ini. Lagi Will, ke atas lagi Will. Iya kan? Buket. Itu paling Indonesia. Ya Kak. Coba lihat ke atas Will, RPP-nya Will. Yang pertama. Duit injok kembang. Oh, buket bunga. Kita lihat dulu yang di bawah lagi Will. Bawah. 400 mana mungkin 200. Oh iya. Oh, tadi ngelakuin ayahnya. Sekarang gini Bawah Will, lagi Asli ya? indikator ya Will. Kopi. Kertas. Apa Nama ini? yang Oke, stop dulu. Mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis. Will, beda nggak mengidentifikasi sama menganalisis? Halo Willy? Iya Pak, beda Pak. Beda ya? Oke, kalau Willy nganggapnya beda, itu nggak apa-apa dimasukkan. Iya, Pak. Terus ya, ada mengkolaborasikan tahap gerakan. Maksudnya ini rangkaian kali ya? Iya Pak, rangkaian dari awalan, tolakan, melayang sampai mendaratnya Pak. Oh ya, mengkolaborasikan. Oke, nggak apa-apa lah bahasanya. Mengkolaborasikan itu kan, maksud saya itu kalau mengkolaborasikan itu gerakan lain, Will. Maksudnya, Will. Apalah ya, enaknya saya lupa itu. Lebih enaknya mempraktekkan saja tahapan. Nah, mempraktekkan. Jangan mengkolaborasikan, Will. Kalau mengkolaborasikan gerakan lain dimasukkan ke gerakan ini, Mempraktekkan saja, Will.
Oke, bawa lagi. Cuman sedikit ini sudah bagus RPP-nya. Nah, nih tujuan ya, menganalisis ya. Tujuannya juga ya, Pak? Iya, Pak. Ya, mempraktekkan tujuannya. Berarti kan menganalisis dulu, terus dipraktekkan. Oke, berarti cuma satu ya. Batasan materinya cuma gaya jongkok kan, nggak pakai yang lain ya. Pak, enggak, Pak. Oke. Terus di pembelajarannya, Will. Di awalan, kalau yang itu sama, semuanya di kegiatan pembelajarannya, di awalan, inti, sama itu tadi. Nah, nih yang awalan dulu. Oke, pendahuluan sudah ada, terus di sini saya lihat tidak ada pemanasan ya, Will. Ya kan? Dimasukkan aja, Will. Stretchingnya. Boleh Di ke-6 ya, Pak? Atau boleh di bawah 1 boleh tuh, Will. Jadi nomor 2. Kan sudah menjadi berdoa dan sebagainya, baru pemanasan tuh boleh. Atau di 1 boleh. Tapi di situ juga nggak apa-apa. Absen dulu kan. Oke. Oke, inti, Will. Tadi ke inti. Saya rasa cukup ke pendahuluan, kita ke inti coba, Will. Guru menampilkan permasalahan yang terkait. Oke. Berarti problem ini ya, problem based learning ya, Will. ya, Pak? Oke. Oke, saya cukup. Coba atas lagi, Will. Berarti sudah praktek, siswa menganalisis ya? Iya, Pak, menganalisis, Pak. Gerakannya apakah udah benar apa salah untuk melihat pengetahuan siswa juga, Pak. Oke. Tadi kan ada evaluasi, mengambil nilai. Benar nggak, Willy Iya, Pak. tadi? Iya, Nah, Pak. berarti di proses nomor 5 itu semua ya? Siswa mempraktekkan sambil menilai, sambil menganalisis. Iya, Pak. Jadi Oke. satu melakukan, yang lainnya menganalisis. Oke, ya. Penutup tinggal tambahi calling down aja. Tadi saya lihat. Saya rasa yang lainnya sudah cukup. Atau nggak ada calling down ya? Boleh dimasukkan boleh masukkan terakhir nggak apa-apa. Atau di bawah 5 lah. Jadi 6, nomor 7-nya guru menutup kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan salam dan doa. Cooling down. Pendinginan. Oke, mungkin itu dari saya ya, Will. Mungkin ada teman-teman yang lain ini yang mau menambahkan, silakan. Silakan. Ada Eko, ada Wendy, ada Pak Ang, silakan. Ang ingin memberikan masukan untuk Willy. Silakan.
Pak Eko, Wendy. Ya, baik Pak. Mungkin Oh, ada oke. sedikit pertanyaan. Boleh ke bagian inti tadi Pak Willy? Halo Pak Willy. Ke bagian inti tadi Pak. Ya Pak, udah Pak. Nah, di sini kan ada yang mengorganisasikan, yang menanya itu Pak ya. Masing-masing siswa secara mandiri membuat sebuah pertanyaan terkait permasalahan, lalu di-share, dibagikan ke WhatsApp group. Nah, ini WhatsApp grupnya itu gimana Pak? WhatsApp grup kelas atau WhatsApp grup yang dibuat masing-masing yang kayak di poin kedua itu Pak? Halo Pak Willy. Ya Pak. Untuk WhatsApp grup yang menanya ini Pak, ini kan pertanyaan permasalahannya itu di-share, dibagikan melalui WhatsApp grup. Nah, WhatsApp grupnya itu WhatsApp yang grup inti atau grup yang sudah dibagi per kelompok ini, Pak? Iya, Pak. Di sini kan yang di poin menanya itu kan ada masing-masing siswa secara mandiri membuat sebuah pertanyaan terkait permasalahan lalu di-share melalui WhatsApp group gitu kan, Pak. Nah, yang ini WhatsApp grupnya itu yang grup inti seluruh kelas atau yang sudah dibagi per kelompok masing-masing gitu, Pak, maksud saya, Pak. Ya, jadi kan di sana ada ini Pak, ada individu, ada juga kelompok. Jadi dilihat dulu permasalahannya itu dari materi per individu kelompoknya atau grupnya. Kalau memang permasalahannya itu lebih umum, itu disampaikan ke grup besar Pak. Kalau lebih umum permasalahannya. Jadi kalau individu kan grup-grup per grup kecil itu kan itu gunanya untuk mereka diskusi sama-sama temannya itu untuk di pembagian kelompok. Tapi kalau permasalahannya lebih besar apa di grup besar, jadi kembali lagi ke siswanya Pak, permasalahannya di mana nanti. Halo? Halo? Halo Pak? Halo? Oke, Pak. Oke. Yang lain mungkin silakan. Mungkin menanyakan itu saja sedikit Pak, karena saya agak Oke, terima kasih, media Andi. elektronik tadi. Mungkin itu saja. Pak Eko, ada yang mau Mungkin itu saja Pak ditambahkan? Rizky. Ya, terima kasih Ben. Pak Eko, ada yang mau ditambahkan? Izin ini mau bertanya ini. Ya, Ini silakan. di bagian inti ini ada poin 4 ini pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Ada salah satu anggota kelompok mengomunikasikan hasil penyelidikan dan hasil diskusi kelompoknya. Ini pembelajaran daring atau luring, Pak? Pak Willy. Halo Pak Willy. Iya Pak, halo Pak. Ini daring atau luring atau blended learning atau kombinasi keduanya? Kombinasi Pak. Oh, artinya ini waktu mengomunikasikan hasil penyelidikan. Halo? Halo Pak, halo. Suara saya jelas Pak. Ini masalahnya sinyalnya agak susah ini. Halo artinya, Pak. Ya, jelas Pak ya. Iya Pak, ada Pak. Ya, artinya ini nanti di sini berarti siswa tersebut dikasih permasalahan mengenai gerakan gaya jongkok, kemudian dibagi kelompok, kemudian mereka mempresentasikan permasalahan tersebut. Terus diskusinya gitu Pak ya. Iya Pak, kurang lebih bukan diberi masalah sebenarnya. Nanti kita tanya biasanya apa saja nih kesalahan dalam lompat jauh, nanti kan itu muncul dari siswa itu nanti. Nah, apa misalnya permasalahannya, misalnya ketika menolak kakinya kurang lurus, nah itu yang nanti didiskusikan apa penyelesaian dari siswa. Seperti itu contoh kurang lebih Pak. Oh iya, ada di poin 5 ini ya berarti Pak ya.
Ya, ini artinya ada di poin 5 ini Pak ya, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah Pak ya. Halo Willy, gimana Will? Halo Pak, putus-putus Oke. Pak. Oke, mungkin saya bantu jawab, Pak ya. Mungkin Pak Willy ini. Itu benar kata Pak Eko tadi, yang memang yang dievaluasi yang di poin 5 itu. Jadi diberikan mungkin nanti ketemu masalah, nanti dibahasnya bersama-sama, baru dijelaskan di di pembelajaran. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin masih ada lagi, silakan. Pak Ang tadi terpental ya? Oke. Gimana, cukup? Mungkin Willy, ada tanggapan dulu Will? Untuk RPP-nya Will? Ya, baik Nat. Terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mohon maaf karena putus-putus karena memang sinyalnya lagi nggak baik nih Pak. Nah, jadi terima kasih atas masukannya. Memang ada beberapa kekurangan ya. Jadi masih bingung juga membedakan kalau kombinasi ini. Tadi ada masukan tadi mengenai pertanyaan dari Pak Wendy, Pak Eko berkaitan dengan inti dari pembelajaran itu. Itu saja Pak, nggak ada ini lagi Pak tanggapan. Halo. Oke, terima kasih. Jadi untuk kombinasi ya, untuk kombinasi apakah itu luring atau daring, jadi kita itu sebenarnya menyesuaikan saja nantinya apakah kita menggunakan luring ataukah menggunakan daring. Jadi contohnya yang saya bilang kemarin boleh sehari sebelumnya kita memberikan masalah, nanti dibahas. Jadi pada saat masuk ke lapangan atau kita praktek, itu siswa sudah punya bahan. Atau kita berikan setelah pembelajaran. Boleh juga setelah pembelajaran untuk evaluasi mereka. Jadi mereka itu bisa berdiskusi antar mereka apa yang sudah dipraktekkannya pada hari itu. Jadi boleh dikumpulkan besoknya ataupun minggu depan tugasnya itu boleh. Nah, itu yang dinamakan kombinasi. Jadi kita itu tidak terpaku apakah misalnya tugasnya harus luring, tidak juga. Jadi apakah tugasnya harus daring, tidak juga. Jadi ambillah mana yang ibaratnya tuh terenak lah untuk kita, jadi mempermudah untuk kita dan tidak menyusahkan anak juga. Jadi mungkin itu ya masukan dari saya. Cukup ya semuanya ya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Pak, tambahan dikit Pak. Oke, silakan Pak Eko. Justru ini ya, kalau kita lihat-lihat di pembelajaran ABA 21 yang ada di materi kita dalam PBG Prajabatan ini, itu ada materi blended learning. Artinya di situ ada pertemuan luring dan daring. Itu blended learning itu kombinasi antara keduanya. Nanti mana yang lebih enak untuk peserta didik, agar peserta didik lebih paham mengenai materi kita, itu yang kita ambil. Artinya pembelajaran pada sekarang ini fleksibel, tidak terbatas pada ruang kelas, waktu, dan dimanapun kita bisa belajar. Terus ini kayaknya dunia pendidikan ini dipermudah dengan media-media pembelajaran yang sudah dibuat dengan IT. Ada baiknya kalau blended learning itu kita kirim masalah atau materi ajar yang akan kita ajarkan besok di malam hari, kemudian peserta didik itu didiskusikan atau melihat, menanya, dan membaca yang kalau di 5M itu ya, kalau di
K13. Kalau di sekarang ini lebih ke ada 2 mengamati sama lupa saya. Itu jadi nanti setelah dipraktekkan atau dibaca, setelah guru mempelajari, baru di pertemuan itu dibahas. Jadi sebelum dibahas itu memang peserta didik sudah ada bahan, kemudian itu kayaknya lebih interaktif, lebih kooperatif ya, lebih kolaboratif peserta didik itu. Kemudian guru mengasih refleksi ya. Itu sih kalau di pembelajaran yang sekarang ini. Itu Pak mungkin tambahannya Pak. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Benar Pak Eko ya. Jadi kita jangan terpaku jadi sekarang. Jadi memang kurikulum daring dan luring itu memang harus dikombin sekarang ya. Jadi jangan, tapi kita jadi guru juga jangan terpaku karena oh ini daring, oh ini luring. Jadi kalau bisa ya kita di RPP kita juga sudah combine. Ya. Oke, mungkin cukup ya. Pak Ang sudah masuk lagi belum? Belum ya? Oke, kita kembalikan ke Pak Sapar ya. Silakan Pak Sapar. Pak Sapar. Jadi apa yang sampaikan Eko tadi juga bagus. Learning itu dari kita bisa pakai Zoom dan juga bisa tatap muka. Jadi kedua jalan. Yang tidak bisa Zoom, kita suruh datang ke sekolahan. Tapi mudah-mudahan kita doa bersama lah kan. Penyakit ini cepat berlalu supaya kita tatap muka semua. Tapi suatu kenikmatan juga bagi mahasiswa kalau ini sudah berlalu, mungkin disuruh ke Palembang ya kan ngumpulnya, ditempatkan di sekolah tertentu. Tapi karena ini masih separuh jalan, masih dikasihnya pakai e-learning. Jadi ada suatu sengsara membawa nikmatnya seperti ini. Tapi waktu Pak Rizky dulu dan yang lain-lain itu fokus. Kalau Pak Rizky cuma 10 hari ya kan. 10 hari di asrama haji, fokus siang malam ada di sana. Pak Rizky kan alumni asrama haji kan? Iya Pak. Nah, Iya Pak. PLPG. Tapi cukup lumayan juga 10 hari meninggalkan sekolah, meninggalkan anak istri, tapi di sana sudah tempat tidurnya sudah disediakan, makannya sudah disediakan, yang tidak disediakan cuman baju ya kan, baju bawa sendiri. Ongkos kalau kepala sekolahnya mau ngasih ongkos, diongkos oleh kepala sekolah ya kan, tapi kadang-kadang kepala sekolahnya juga tidak arif. Kalau gurunya mau bagus, kadang-kadang dia agak iri. Seharusnya kepala sekolah itu didanai dengan dana bos itu untuk peningkatan mutu guru ya kan. Nah, dibuatkan di sana. Kalau ikut PPG di transport pulang pergi dikasih. Dan sarana prasarana kalau bisa laptop dipinjamkan yang baru ya kan. Stokwood dikasih. Ya, jadi itu kepala sekolah yang ideal. Nanti kan ini calon-calon kepala sekolah semua. Kalau guru-gurunya ada peningkatan mutu, didukung ya kan. Jangan kita benci. Kita dukung supaya Indonesia ini tambah maju. Malah kalau contohnya di SMA itu kalau laptop itu ada 15-20 pinjaman satu untuk guru yang mengikuti peningkatan mutunya. Kalau ada dana dari dana bos itu kasihlah transport. Jadi satu kebanggaan juga bagi guru yang ikut pelatihan atau PPG tersebut. Siapa kepala sekolahnya si A, itu satu kebanggaan. Dengan bapak ini seperti ini, dengan bapak ini seperti ini, dengan bapak ini ketit, nah, pelit ketit. Nah, kan ada juga itu. Semua program di sekolah itu dia yang memegang semua. Gitu.
Jadi untuk besok siapa Pak Rizky? Tedo belum enggak Tedo? Belum, Pak. Belum masuk nih. Tedo. Boleh nih antara Eko sama Pak Wendy nih. Silakan. Eko. Gimana nih? Siap nggak besok? Eko. Pak, ini Iya. mohon izin ini untuk besok ini laptop. Kemana aku? Ya, laptop yang sering saya pakai itu fasilitas dari sekolah sekarang lagi dipakai guru lain untuk pretest PPG yang dalam jabatan Ya, itu. kalau itu bisa mungkin diberikan ke grup, ya kan? Nah, jadi grup yang menayangkan, kan? Bisa. Tinggal Eko-nya yang membacakan, ya kan? Nggak ada hambatan zaman sekarang ini. Laptopnya dipakai oleh guru itu, mungkin Willy bisa membantu, Wendy juga, Aang juga bisa. Kita kan saling satu, kita sekarang ini orang 5, orang 7 ini kita bersatu untuk menerobos mendapatkan sertifikat pendidik kok. Nah, Ya, Pak. satu kena cubit semuanya rasa sakit, ya kan? Satu yang tidak lulus kita rasanya mabuk kita semua. Gitu. Kita senasib seperjuangan. Jadi kalau kena cubit, contoh Eko kena cubit, Aang juga itu merasa sakit, Willy juga karena sudah sehati, ya kan? Masa tidak sehati 3 bulan kita ngomong terus, gitu terus, yakin? Gitu. Jadi besok siap-siap Eko, pendamping RPP yang berikutnya. Oke. Oke, Pak. Di PPL 3 berarti, Pak, ya? Ya. Siklus 3. Belum siklus 3 kita, masih siklus 1 gitu baru. Oh. Siklus 1, kan siklus 1 itu ada 4 RPP. RPP 1 yang sudah dibuat, 3 pendampingnya, ya kan? Nah, ya. nanti siklus 2 begitu juga, 1 yang sudah dirancang dulu, 3 pendamping lagi. Siklus 3 seperti itu juga. Jadi tiap siklus itu ada 4 kali tampil. Masa guru proporsional cuma tampil sikok, ya kan? Proporsionalnya itu kayak itu wae cuman. Proporsional itu kalau disuruh ini oke, suruh itu oke, ya kan? Namanya guru proporsional. Siap, Pak. Siap. Bukan guru proporsional khusus untuk lompat jauh wae sampai tamat, lompat jauh wae kan enggak cocok, ya kan? Siap, Pak. Itu prop lompat jauh namanya itu. Atau prop senam. Nah, jadi kalau proporsional itu baru diminta 12. Dulu Eko kan PPL-nya di mana dulu PPL? Di Indralaya, Pak. Indralaya di SMA atau SMP? SMP. Dulu diminta berapa RPP? Ada 30-an kan? Ya. Nah, bayangkan untuk guru saja lebih kurang 30 RPP. Kita untuk proporsional minta 12. Itu sudah dikecilkan oleh Bu Magda, ya kan? Kita jangan menoleh kepada kelompok lain, ya. Jangan tanya pula kelompok lain kita enggak kita urus. Kita kelompok 4 saja, jangan tanya kelompok 1. Kalau materinya boleh. Tapi kalau pelaksanaannya kita fokus dengan Pak Sapar sama Pak Rizky, ya. Jangan dibanding-bandingkan, Pak kelompok 2 enggak seperti ini. Nah, jangan, ya kan? Tergantung dia itulah. Ya, enggak boleh dibandingkan. Kelompok 1 seperti ini, kelompok 5 seperti ini. Jangan, kelompok kita seperti ini. Maksud kami sama Pak Rizky supaya proporsional itu jangan satu bidang saja. Contohnya Eko hobi renang. RPP-nya renang semua. Itu satu jurus itu kan. Ya. Nah, ada satu jurus kalau silat itu kalau orangnya rame pakai langkah 1000 itu betul. Contohnya musuh kita ada 30. Nah, mungkin kita tantang ya, bagusnya pakai langkah 1000 ngilang kita ya. Supaya kita tidak dipermak orang rame-rame. Sama juga dengan kita guru profesional.
Guru profesional gitu. Hari hujan, mendung, atau hujan dah turun, nah, kita bisa dalam kelas mempraktekkan, bisa di aula kalau ada SMA itu pakai aula. Tapi kalau SD kadang sekolahnya saja kurang, apalagi aulanya tidak ada, ya kan. Boleh juga aula kades boleh dipakai. Pertemuan-pertemuan desa itu, yang penting kita kerjasama sama kepala desa. So, desa itu dibangun untuk kegunaan dari desa itu sendiri. Yang kita ajarkan di desa tersebut. Tidak mungkin pula Pak Kadesnya melarang memakai aula desa. Kotor. Baguslah kotor, rusak terpakai daripada rusak tersimpan. Dilihat-lihat aja rusak, ada roboh gedungnya itu kan. Baguslah kita pakai. Kegunaannya kan itu dana-dana dari Kades itu. Apalagi sekarang dana Kades ada bantuan dari pusat itu kan besar sekarang. Satu desa itu 2 M ya kan, bisa dibangunkan ke situ. Oke, untuk besok Eko dibantu oleh yang lain. Sekarang siapa yang SS? Eko atau Wendy atau Willy? Pak Willy Nggak bisa, boleh Pak. saya pakai Nggak. HP ini, Pak. Nggak bisa ini, Pak. Lagi bisa, nggak bisa, Willy. apa namanya, sinyalnya nggak ini. Mau kirim ke... Tidak bersahabat nama Tuil. Itulah. Jangan disalahkan sinyal, tapi dia tidak bersahabat. Sahabat. Kalau bersahabat dia muncul terus. Leko, cepret lagu. Pakai HP saya, Pak. HP. Iya. Aang dari? Ang Keluar Pak Ang Pak. terpental. Iya Pak. Ini saya pakai HP cuman ada 4 yang muncul layar Muncul. monitor. Lagi diolah baik Pak. kan? Ya. Pak Ditambahkan. Wendy. Pak Wendy nggak kelihatan. Wendy ada itu. Ya, Wen. cukup. Ya, Iya, ini Pak. ada Halo, Pak. Wendy. SS Wen. Iya, Pak. Yang terang. Ini siapa yang mau SS, Pak? SS Wendy. Saya nunggu dari tadi. Saya pakai handphone, Pak. Jadi nggak bisa SS. Astaga. Pak Willy, tolong Pak Willy. Will, awak Will lah Will. Awak boleh pakai laptop. Berapa adanya dapat ya kan? Will. Pak Willy bisa SS, Pak Willy. Ya, Pak. Kalau SS nih nge-save-nya di mana, Pak? Print screen Saya terus? pakai handphone, Pak. Kalau saya biasa langsung kirim ke WA, Pak. Print screen. Tanya sama Wendy itu, udah Raja SS itu. Biar dia nggak buka WA. Wendy. Kalau SS ini print screen kan, terus di-save di mana? Nggak bisa langsung di-save kan? Jadi pas sudah pencet print screen, Bapak langsung ke WhatsApp, terus langsung CTRL-V aja, langsung paste aja, Pak. Langsung keluar deh, Pak. Enggak, kalau buka WA-nya, Pak, sinyalnya langsung ini, Pak. Sayanya langsung Gimana, mental Pak? ini. Kalau saya buka WA ini langsung mental saya. Karena sinyalnya nggak Oh. ada. Ini aja, Pak. Mungkin pastein di file aja, Pak. Jadi sudah ada print screen, langsung buka file baru, pastein nanti Bapak kirimnya pas sudah kuliah aja, Pak. Gimana ini? Apa taruh di Word dulu ya? Apa saya kirim di Word aja?
Eko lagi di sekolah nih kan? Kantor desa, Pak. Kantor desa. Iya. Bisa calon menjadi Pak Eko kades nggak bisa besok. Pak Eko. Saya pakai HP, Pak Wendy. Kalau nggak saya screenshot pakai HP aja Pak, nanti digabung. Ya, silakan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Pak Eko udah belum kelihatan. Belum kelihatan, Pak ya? Belum. Muncul Pak. Bentar. Di lampu kok. Ya. Yang jenggokan waktu. 1, 2, 3. 24. Pak Tedo. Ya siapa? Udah tadi mungkin nggak ada sinyal Pak Tedo. Udah selesai Pak. Udah dapat Pak. Ayo. Pak Tedo belum kelihatan nih. Nah, asik. Baru belum main Pak. Habis ngajar. Sampai kali mau. Oke Pak. Ya 1, 2, 3. Jangan diminum. Sudah Pak. Sudah selesai Pak. Dulu Pak. Udah. Oke. Ya Pak Akili, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.